Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga baik-baik dan tetap penuh semangat ya. Dan percayalah di dalam Tuhan, kita selalu mendapatkan kekuatan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, di awal pekan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, biarlah kita merenungkan firman Tuhan senantiasa, sehingga kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan hari ini, hari baru bagi kami, dan kami percaya berkat-Mu pun akan selalu baru. Kami mau mengerjakan segala pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami, sehingga firman Tuhan memberi hikmat bagi kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Senin 5 Agustus 2024, tertulis dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 1. Dalam bahasa Batak, Parjamita 5 ayat 1. Unang magirgirhu pamanganmu, jala unang hapogan roham madok, hata anggo diadupan di bata. Ai maringan di surgodo anggo di bata, di tano odo yang goho, di baheni paotik hata-hatam. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang berisikan nasihat-nasihat kehidupan di dalam hari-hari yang kita jalani. Bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita menikmati berkat-berkat yang kita miliki, bagaimana kita menapaki masa depan. Pengkhotbah tentu menyadari hidup di dalam kelimpahan adalah sia-sia jika tidak di dalam Tuhan. Kehormatan dan penghargaan yang didapatkan itu pun akan menjadi sia-sia jika bukan di dalam Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita nikmati hari ini, haruslah kita sadari itu semuanya berasal dari Tuhan, berasal dari sumber berkat yang sesungguhnya jika kita mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Karena dunia ini pun bisa memberikan kebahagiaan. Karena dunia ini pun bisa memberikan kehormatan. Tetapi berulang-ulang di dalam khotbah saya katakan, apa yang kita dapatkan dari dunia ini adalah suatu kesia-siaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penyembahan kepada Allah, di dalam mengangkatkan pujian syukur kepada Tuhan, haruslah didasarkan oleh pengenalan dan iman yang sungguh-sungguh. Kita harus menyadari jika kita ada sampai hari ini, itu adalah karena kemurahan dan perkenanan Tuhan terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, hendaklah kita menyadari bahwasanya kita tidak ada apa-apanya. Kita bukanlah siapa-siapa jika bukan Tuhan berkenan atasnya. Oleh sebab itulah kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita untuk kita menyadari bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Maha Mulia,
dan kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kita selalu memuji dan memuliakan Dia. Jangan sesekali kita mencoba untuk mencuri kemuliaan Allah, karena Tuhan tidak berkenan atasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pengkhotbah memberi peringatan kepada kita, supaya kita terus berhati-hati di dalam kehidupan kita, di dalam peribadahan kita, di dalam perkataan-perkataan kita kepada Tuhan. Hendaklah kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Artinya apa? Kita lebih banyak mendengar arahan, ajaran, dan tuntunan Tuhan di dalam firman-Nya daripada mengatakan ini dan itu kepada Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang Kristen datang bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, tetapi kehidupannya sangat jauh dari Tuhan. Hari Minggu dia pergi beribadah, hari Minggu dia memuji Tuhan, tetapi hari lain-lainnya dia mencari kesenangan. Tuhan tidak suka dengan penyembahan dan pujian kita jika seluruh aspek kehidupan kita tidak menunjukkan sikap hidup yang bersyukur kepadanya. Tuhan tidak suka dengan janji-janji yang kosong. Tuhan mau ketika kita beriman dan percaya kepadanya, di dalam pernyataan kesaksian kita menunjukkannya di dalam kehidupan nyata. Perkataan kita harus selaras dengan perbuatan kita. Pujian kita harus selaras dengan kehidupan kita yang selalu di dalam ketaatan dan penyembahan kepada Allah. Oleh sebab itulah saudara-saudara, dalam renungan ini saya beri judul, taat lebih baik daripada banyak kata-kata. Tuhan tidak suka kata-kata kosong. Tuhan tidak suka mulut manis yang hanya memuji, menyembah, memuliakan, tetapi sikap hidup kita tidak tanda sebagai orang-orang yang memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan. Marilah kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan bukan tidak suka menerima persembahan kita. Tuhan senang menerima persembahan orang, tentu orang yang hidup di dalam ketaatan. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika kita memberikan persembahan, berikanlah dengan sukacita dan penuh rasa hormat sebagai tanda syukur untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu mengingatkan kita senantiasa. Firman Tuhan mengajari kita untuk selalu menyenangkan hatinya, tentu melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami akan hidup kami yang mungkin sering jauh daripadamu. Tuhan, janganlah kiranya kami banyak berkata-kata. Janganlah kiranya kami banyak mengumbar janji manis kepadamu saja. Tetapi biarlah di dalam perkataan kami melakukan yang baik, kami melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan kami hidup taat dan tetap setia hanya kepadamu. Berkati kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap perencanaan kami. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami. Mampukanlah kami untuk melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi saudara kami yang berjuang, bagi saudara kami yang sedang bergumul di dalam kehidupannya, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, bagi mereka yang sedang meningkatkan taraf kehidupan. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang membuka jalan. Biarlah mereka tetap percaya dan setia hanya kepadamu saja. Dan mereka akan melihat akan banyak mujizat terjadi atas kehidupannya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit, ataupun di dalam proses pemulihan di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau menulurkan tangan-Mu dan mengurapi mereka melalui obat dan makanannya, melalui perawatan medis dan keluarga. Semua Tuhan pakai untuk kepulihan dan kesembuhan saudara-saudara kami. Biarlah mereka tetap percaya kasih-Mu begitu nyata dan besar dalam hidupnya, dan sehingga mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi atas hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.